Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat menghadapi tahun yang baru, tahun 2026, dan selalu dalam momentum seperti ini kita diingatkan tentang pentingnya menghargai waktu. Karena waktu itu adalah modal bagi semua orang. Dan menariknya ketika berbicara tentang waktu, Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal asri, demi waktu, demi masa. Dan berkaitan dengan waktu ini, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, innal insana lafi khusrin. Semua orang itu rugi. Kenapa? Karena semua orang itu, apakah dia mukmin, apakah dia kafir, apakah dia tua atau muda, laki-laki maupun perempuan, modal utamanya kan waktu. Ketika waktu itu bertambah, tahun berganti, bulan berganti, pekan berganti, sebenarnya modal kita semua ini berkurang. Nah, maka kalau ada orang yang bertambah usianya, ulang tahun, itu sebenarnya tidak perlu dirayakan dengan cara yang hura-hura atau bagaimana, sebab sebenarnya itu justru harus menyadari bahwa modalnya berkurang. Nah, maka semua orang itu merugi, sebab modal terbesarnya adalah semakin berkurang. Sama juga ketika kita masuk di tahun 2026 ini, itu pun juga merupakan satu kesempatan yang sebenarnya merupakan pengurangan dari modal-modal kita. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan resepnya kepada kita semua, bagaimana caranya supaya kita tidak merugi berkaitan dengan waktu itu. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, orang-orang yang berwasiat dengan al-haq, kebenaran, dan orang-orang yang berwasiat dengan kesabaran. Jadi rumus melipat gandakan nilai waktu atau menghilangkan kerugian dari sisi waktu itu adalah modal pertama kita punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan inilah yang kemudian membuat setiap detik kita itu jadi bermakna. Usia bertambah, waktu berganti, modal berkurang, tetapi nilai kita terus bertambah. Itu dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang-orang yang beriman, itu dia sudah punya satu tabungan atau saham bahwa Allah lah yang menjalankan semua ayunan waktu ini. Bahwa karena Allah lah dia meyakini semuanya, dan bahwa kepada Allah lah semua amalnya ditujukan. Nah, berikutnya keimanan ini kemudian harus diwujudkan dalam bentuk amal soleh. Sebab iman itu tidak hanya klaim semata. Iman itu tidak terbatas pada pengakuan, tetapi harus ada pembuktian. Nah, maka wujud daripada iman itu adalah wa amilus shalihat. Orang-orang yang beramal soleh. Nah, ini merupakan dua kata yang selalu dipasangkan di dalam Al-Quran. Amanu wa amilus shalihat. Beriman dan beramal soleh. Orang mengaku mengklaim dirinya beriman, tetapi ketika tidak diwujudkan dengan amal soleh, maka pengakuannya dipertanyakan. Sebaliknya juga, ketika amal itu dilakukan tanpa didasari dengan keimanan,
maka amal itu pun juga sia-sia. Nah, maka disinilah kemudian para ulama membuat satu kaidah bahwa al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Al-imanu yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bisa bertambah dengan ketaatan atau amal soleh, dan iman itu bisa berkurang dengan kemaksiatan. Nah, ini cara yang pertama yang bisa dilakukan agar waktu itu tidak menjadi sia-sia. Agar berkurangnya modal waktu kita itu justru bernilai lebih bagi pahala kita. Sebab para filosof mengatakan, para ulama mengatakan ya bahwa orang-orang yang punya obsesi yang tinggi itu dia tidak cukup hanya berpikir bagaimana hidupnya diisi dengan amal soleh. Ya, mengisi hidup dengan amal soleh itu kan sudah bagus ya, sudah keren gitu. Tapi kalau orang punya obsesi tinggi, seorang mukmin, seorang muslim, tidak cukup itu. Bahkan lebih dari itu, dia berpikir bagaimana nanti ketika sesudah mati pun amalnya terus berjalan. Nanti ketika jasadnya sudah terbujur di kubur pun, itu pahalanya terus bertambah. Dan itu bisa bagi orang-orang yang beriman. Nah, maka mungkin kita sering mendengar istilah hadis ya dari Rasulullah, ketika seseorang itu sudah meninggal, semua amalnya terputus gitu kan, kecuali ya kan 3 hal, mulai dari sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, kemudian anak-anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ini adalah jaminan atau cara dalam tanda kutip ya untuk mengakali atau jangan pakai cara mengakali lah, untuk mengatur agar supaya keterbatasan usia kita itu tidak membatasi pahala kita. Bahwa ketika jatah hidup kita sudah selesai, itu amal kita masih terus berjalan. Deposit kita masih terus bertambah. Ya. Intangible asset kita masih terus bertambah. Ya. Passive income kita masih terus bertambah. Ya, tadi dengan sedekah jariyah, mungkin kalau kita terjemahkan dengan lebih luas, sedekah jariyah ini sarana dan prasarana sosial, apakah itu masjid, jembatan, jalan, ya, sekolah dan lain sebagainya ya. Kemudian ilmu yang bermanfaat, ini kalau bahasa terjemah bebasnya kan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi yang diwariskan pada generasi berikut. Wah, itu jariyah pahala yang luar biasa. Dan kemudian juga generasi penerus yang soleh dan solihah yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Ini juga jaminan agar amal itu bertambah. Nah, jadi kembali ke masalah waktu tadi. Jadi orang-orang yang punya obsesi tinggi, punya cita-cita yang tinggi, itu dia tidak hanya berpikir bagaimana mengisi hidupnya dengan iman dan amal soleh, tetapi lebih dari itu dia berpikir bagaimana nanti kalaupun sudah mati, itu amalnya, pahalanya itu masih terus berjalan dan masih terus bertambah. Kita bisa melihat dalam sejarah kita, orang-orang terbaik di zamannya, seperti generasi, kalau para nabi, para rasul sudah pasti ya, generasi para sahabat, para ulama, salafus soleh pendahulu kita, orang-orang yang sudah sekian abad mereka terbujur di kuburnya, tetapi sampai hari ini kita masih terus memanfaatkan hasil karya mereka. Imam Syafi'i misalnya, orang tidak bisa memahami fikih maupun usul fikih dengan detail kecuali pasti menggunakan hasil karya beliau. Ya. Para ulama dengan berbagai karyanya, ya. Para ahli dengan berbagai karyanya, yang sampai hari ini masih terus dimanfaatkan oleh generasi penerus, itu adalah contoh nyata bagaimana mereka masih terus
menambah pahala mereka meskipun sudah mati. Nah, berikutnya bahwa orang-orang beriman dan beramal soleh ini godaannya banyak. Orang hidup ini jebakannya banyak. Jebakan popularitas, jebakan hawa nafsu, jebakan setan pastinya, ya, jebakan ujub, keangkuhan, kesombongan, dan banyak sekali. Sehingga kemudian disitulah orang itu membutuhkan satu supporting system kalau sekarang orang mengatakan, atau lingkungan yang mendukung. Yang dibahasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Asr tadi adalah wa tawassaw bil haqqi. Jadi ukuran dari sebuah sistem saling menasehati itu adalah al-haq. Ukuran dari memberikan memberikan wasiat dalam sebuah masyarakat komunitas itu adalah al-haq gitu. Jadi bukan ukuran-ukuran yang lain. Dan inilah yang kemudian disebutkan di dalam Al-Qur'an tadi, wa tawassaw bil haqqi. Nah, saudara-saudara sekalian, kenapa tawassaw bil haqq ini penting? Ya, sebab tadi orang itu tidak bisa mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Sangat mungkin dia itu dalam perjalanannya, meskipun sejak awal niatnya sudah baik, amalnya sudah baik, tapi kemudian setan datang menggoda. Entah apakah itu bentuknya keangkuhan diri, apakah itu bentuknya bangga terhadap amalnya sendiri, apakah itu bentuknya meremehkan orang lain. Itu semua adalah jebakan-jebakan. Katakanlah misalnya sederhananya kita sholat, ya, kita sholat fardu ataupun sholat sunnah gitu. Sudah sejak awal, mulai dari kita bangun tidur, kemudian berwudu, datang ke masjid, kemudian melaksanakan sholat, qiyamul lail misalnya, nggak ada gangguan sama sekali. Tapi ketika kita melihat misalnya, wah teman-teman nggak ada yang bangun malam nih, nggak ada yang qiyamul lail, ya memang ini saya yang paling rajin misalnya. Nah inilah jebakan-jebakan. Maka kalau para ulama mengatakan wong kang soleh kumpulono, ya, orang-orang yang soleh berkumpullah dengan mereka, musahabatus solihin, itu dalam rangka tawassaw bil haqqi gitu. Nah kemudian yang berikutnya adalah wa tawassaw bis sabri, dan saling berwasiatlah dengan kesabaran. Kenapa? Wah ini menarik ini. Ternyata memberikan nasihat pada orang itu resikonya banyak. Misalnya, yang dinasehati tidak merespon dengan baik. Itu kan resiko. Atau juga bahkan lebih dari itu, yang memberi nasihat akhirnya malah dibenci. Dan ini dialami oleh para nabi, para rasul, semuanya mengalami itu. Para da'i semuanya mengalami itu. Ketika mereka, misalnya Nabi Muhammad SAW, ketika beliau dikenal sebelum menjadi Rasul, itu dijuluki Al-Amin. Orang yang bisa dipercaya, orang yang amanah, orang yang jujur, dan semua orang mengakui itu. Itu ketika beliau sebelum diangkat menjadi Rasul, belum mendakwahkan risalah Islam. Tapi begitu beliau diangkat menjadi Rasul, kemudian mulai menyampaikan kebenaran, maka disitulah hegemoni dan sistem yang selama ini berkuasa itu mulai terusik. Poros-poros kekuatan yang selama ini berada di zona nyaman, mengeruk kekayaan, memanipulasi sistem sosial, bahkan kemudian menindas kaum lemah, yang selama ini tidak pernah ada yang memperingatkan, itu tiba-tiba menjadi terusik. Dan kita bisa lihat bagaimana sejarah keingkaran dan juga perlawanan dari para tokoh-tokoh pembesar kufar Quraisy, Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab, dan konco-konconya. Itu betapa mereka dengan cara apapun ingin menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah inilah
resiko orang yang memberikan nasihat. Ya. Maka orang memberikan nasihat atau at-tawasi, saling berwasiat itu butuh kesabaran. Ya, butuh kesabaran. Nah, saudara-saudara sekalian, maka dari tiga aspek ini ya, iman dan amal soleh, saling menasehati atau berwasiat dalam al-haq, kemudian saling menasehati atau saling berwasiat dengan kesabaran. Ini Imam Syafi'i sampai mengatakan, andaikan Al-Quran itu diturunkan hanya ini saja, satu surat ini saja, lakafathum, sudah cukup bagi manusia untuk menjadi pedoman hidup. Inilah luar biasanya kandungan dari surat Al-Asr ini. Nah, maka sekali lagi kita berbicara tentang waktu di sini. Dan secara kebetulan juga ini dekat momentum kita dengan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ini juga lagi-lagi ada pelajaran penting tentang waktu di sana. Nabi Muhammad SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Masjidil Haram di kota Makkah, kemudian ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian naik ke Sidratul Muntaha di atas langit ketujuh, sampai kemudian balik lagi ke Makkah ke Masjidil Haram. Itu kan kalau pakai logika manusia itu jarak yang sangat jauh. Mestinya logikanya memerlukan jarak tempuh yang waktu yang sangat panjang. Tetapi kemudian oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu dipersingkat dalam hitungan yang kalau dalam riwayat dikatakan sebelum tempat tidurnya Nabi itu dingin, beliau sudah kembali lagi. Nah, inilah relativitas lagi-lagi tentang waktu. Kita ini juga merasakan begitu. Seringkali kita ini merasa tertinggal dengan orang lain. Seringkali kita ini ketika membandingkan dengan orang lain merasa, oh dia sudah sukses, saya belum. Oh dia itu seumuran dengan saya, dia sudah sampai sana, saya baru segini. Ternyata saudara-saudara sekalian, relativitas waktu ini mengajarkan pada kita bahwa hidup ini sebenarnya bukan perlombaan. Jadi kita tidak perlu merasa tertinggal dengan orang lain. Dan juga tidak perlu merasa lebih dulu dari orang lain. Setiap orang punya titik momentumnya masing-masing. Setiap orang akan ketemu dengan titik baliknya masing-masing. Dan itu sangat-sangat beragam, tidak sama. Ada yang sejak kecil kelihatan sudah berprestasi. Ketika remaja atau tua malah agak mandek, mengalami stagnasi. Ada yang di usia sejak kecil sampai remaja itu kayaknya biasa-biasa saja, moncernya ketika dewasa. Ya. Ada yang memang sejak kecil sampai besar, sampai dewasa itu melesat. Yaitu semua adalah bagian dari relativitas waktu yang semuanya diukur dengan pandangan mata manusia. Maka sekali lagi sebagai seorang beriman, kita tidak perlu merasa lebih dulu, tidak perlu merasa terlambat atau tertinggal. Bahkan si pembunuh 100 orang saja yang diceritakan dalam hadis itu, taubatnya itu menjelang dia mati. Dan dia sudah membunuh 100 orang. Tapi akhirnya dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah. Maka berbicara tentang waktu ini, semuanya adalah serba relatif. Yang penting pastikan bahwa setiap kita ini terus berproses menuju kebaikan. Kita hanya harus menyadari dan terus bermuhasabah. Dan di awal tahun 2026 ini marilah kita isi dengan resolusi yang baik-baik, dengan semangat yang baru. Mudah-mudahan Allah mudahkan langkah kita ke depan. Dan ingatlah, kita hanya perlu lebih baik dari hari kemarin dan tidak perlu lebih baik dari orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.